Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kamaliana, NIM 19071101, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknik radioisotop P32 untuk penentuan viabilitas isolat bakteri asam laktat A1 sebagai probiotik pada ikan patin. Ikan patin telah menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Permintaan yang cukup tinggi menyebabkan tingkat produksi dari budidaya ikan patin mengalami peningkatan yang signifikan. Melihat tingginya permintaan ikan patin, maka diperlukan teknologi untuk meningkatkan laju produksi semaksimal mungkin. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah pemanfaatan probiotik. Probiotik adalah sekumpulan mikroorganisme yang memberikan pengaruh menguntungkan untuk pertumbuhan dan kesehatan inang dengan memperbaiki mikroflora inegenus. Probiotik dinilai mampu memecah molekul-molekul kompleks yang terkandung dalam pakan sehingga lebih mudah diserap oleh saluran pencernaan ikan. Viabilitas bakteri BAL dalam usus ikan sangat menentukan efektivitas kerja probiotik. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui viabilitas bakteri dalam usus ikan. Pengujian viabilitas bakteri di usus ikan patin menggunakan teknik perunut dengan radioisotop P32 yang terinkorporasi dalam sel bakteri. Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri asam laktat, hasil isolasi dari usus halus ikan patin dengan kode A1, di mana hasil pengujian laboratorium memiliki aktivitas protease tertinggi. Dan jadi prosedur kerja di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pembuatan kurva tumbuh, terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kultur bakteri A1 dalam medium Na yang berumur 24 jam diinokulasikan sebanyak 3 oz ke dalam 30 ml medium Nb. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang dan agitasi 120 rpm. Setelah itu dinokulasikan sebanyak 10% ke dalam 100 ml medium Nb. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang dan agitasi 120 rpm untuk pembuatan kurva tumbuh. Dan yang terakhir, pencuplikan sampel dilakukan pada jam ke 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24, dan 30 untuk mengukur nilai adsorbansi pada panjang gelombang 660 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Data yang diperoleh dibuat grafik dengan X sama dengan waktu dan Y sama dengan nilai adsorbansi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran persen inkorporasi P32. Metode yang dilakukan sama dengan pembuatan kurva tumbuh. Hanya pada saat inokulasi ke dalam 100 ml medium Nb ditambahkan radioisotop P32 dalam bentuk NH4-2FO4. Pencuplikan sampel dilakukan pada jam ke 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24, dan 30. Sampel disentrifugasi pada 10.000 rpm. Lalu supernatan dipisahkan untuk diukur aktivitasnya. Rumus persen inkorporasi sebagai berikut. Persen viabilitas sama dengan A min B per A kali 100%. Dan yang terakhir yaitu pengujian viabilitas bakteri pada ikan menggunakan P32. Kemudian prosedur kerja yang terakhir yaitu pengujian viabilitas bakteri pada ikan menggunakan P32. Sebanyak 10 ml kultur bakteri asam laktat berumur 24 jam dalam medium Nb diinokulasikan ke dalam 100 ml medium Nb. Kemudian ditambahkan radioisotop P32 sebanyak 100 dan diinkubasi pada suhu ruang
dan agitasi 120 rpm hingga waktu tertentu. Setelah itu, kultur bakteri disentrifugasi 10.000 rpm dengan pembilasan menggunakan Aquades sebanyak 2 kali. Pelet diencerkan kembali dengan Aquades dan dicampurkan dengan pakan dengan komposisi 10 ml. Probiotik cair 200 ml air dan 500 gram pakan kering lalu dibiarkan selama 2 jam. Setelah itu, pelet diberikan pada ikan sebanyak 10 ekor, 5% berat badan, dan dilakukan pengamatan pada hari ke 0, 1, 3, 7, dan 14. Viabilitas bakteri diketahui dengan mengisolasi usus halus ikan. Usus halus terlebih dahulu ditimbang dan kemudian dipotong dengan ukuran 0,5 cm. Lalu dimasukkan ke dalam 5 ml HCl pekat. Setelah itu dikocok dengan vortex, kemudian disentrifugasi 5000 rpm. Dan yang terakhir, supernantan kemudian diukur aktivitasnya dengan bantuan alat liquid scintillation counter. Viabilitas bakteri diketahui dengan menggunakan rumus persen viabilitas A per B kali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Gambar 1, pertumbuhan isolat bakteri AL dalam medium NB yang diinkubasi pada suhu 120 rpm. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sel bakteri A1 dapat tumbuh dalam medium NB. Gambar 1, isolat bakteri A1 tidak memerlukan fase adaptasi dan langsung masuk fase eksponensial yang terjadi hingga jam ke-12. Setelah itu, pertumbuhan selnya cenderung stasioner. Hal ini terjadi karena medium kultur inokulum yang sama dengan medium karpa tumbuh yaitu NB, sehingga isolat bakteri A1 tidak perlu melakukan adaptasi. Fase stasioner terjadi karena mulai berkurangnya nutrisi dalam media. Kemudian gambar yang kedua yaitu aktivitas radioisotop P32 pada media A dan persen inkorporasi sel bakteri A. Terjadinya pertumbuhan sebanding dengan persen inkorporasi P32. Hal ini sesuai dengan gambar 2A yang menunjukkan terjadinya pengurangan aktivitas radioisotop P32 pada medium. Pengurangan ini memperlihatkan bahwa sel bakteri A1 menyerap radioisotop P32 dan menjadi terlabeli pada gambar 2A. Aktivitas awal radioisotop P32 dalam medium adalah 13.106,9 cpm dan mengalami penurunan drastis hingga jam ke-12 menjadi 1.315,3 cpm. Setelah itu mengalami perlambatan penyerapan hingga jam ke-30 karena fosfor dalam bentuk P32 telah berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu penyerapan fosfor dalam bentuk radioisotop P32 karena dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Bagian-bagian sel yang membutuhkan fosfor adalah terutama membran sel, RNA, DNA, dan ATP. Penurunan yang drastis hingga jam 12 didukung oleh pertumbuhan yang mengalami fase eksponensial akhir pada jam yang sama, yaitu pada gambar 1, hasil perhitungan persen inkorporasi radioisotop P32 atau persen banyaknya P32 terserap oleh sel bakteri. Terjadi pada jam 12 sebesar 90%. Pada gambar 2, oleh sebab itu, maka umur kultur isolat bakteri A1 per label P32 yang digunakan untuk pengujian viabilitas adalah 12 jam. Nah, selanjutnya pada gambar 3 yaitu aktivitas radioisotop P32 pada media A dan persen inkorporasi sel bakteri A1. Hasil pengujian viabilitas menunjukkan bahwa isolat bakteri A1 dapat hidup dalam usus halus ikan patin, akan tetapi viabilitasnya mengalami penurunan hingga 4%.
pada hari ke-7 berdasarkan aktivitas radioisotop P32 di dalam usus halus ikan patin. Pada gambar 3, hal ini terjadi karena isolat bakteri A1 dalam usus halus mengalami ekskresi keluar tubuh ikan melalui organ pencernaan selanjutnya. Meskipun begitu, isolat bakteri A1 tetap mampu bertahan di dalam usus ikan patin. Menurut Fuller 2004, probiotik yang masuk ke dalam tubuh tidak harus mengalami pertumbuhan karena dapat mengganggu dinamika populasi mikroba dalam sistem pencernaan. Probiotik yang ditambahkan haruslah dalam dosis yang tepat. Dilihat dari hasil pengamatan, kondisi fisik ikan patin selama pengujian viabilitas tidak menunjukkan adanya abnormalitas, tetapi pengujian selanjutnya sebaiknya dilakukan optimasi jumlah sel dari bahan probiotik. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemberian probiotik bakteri asam laktat A1 sebaiknya dilakukan 7 hari sekali. Probiotik yang beredar di masyarakat umumnya menyarankan pemberian dilakukan setiap hari. Akan tetapi dengan pengukuran viabilitas menggunakan radioisotop P32 dapat dilakukan frekuensi pemberian sehingga mengurangi biaya pemeliharaan ikan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Radioisotop P32 dapat digunakan untuk melabel isolat bakteri asam laktat A1 sehingga dapat digunakan untuk mengukur viabilitasnya di dalam usus halus ikan patin. Waktu inkorporasi P32 tertinggi ke dalam sel isolat bakteri A1 terjadi pada jam ke-12 dengan laju 982,6 cpm per jam atau persen inkorporasi sebesar 90% dan viabilitas bakteri mengalami penurunan hingga hari ke-7 dan 4% bakteri yang tersisa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.